Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya, meskipun kali ini kita belajarnya di rumah. Ingat, belajar itu tidak mengenal ruang dan waktu. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang hubungan antar gagasan. Sebuah tulisan atau teks pasti memiliki rangkaian kalimat yang menjadi paragraf. Nah, dalam teks tersebut pasti terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung yang membuat teks tersebut dapat dipahami maknanya. Lalu, apa sih pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung itu? Apa perbedaannya? Bagaimana contohnya? Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja simak dalam penjelasan berikut ini. Nah, sekarang kita coba simak baik-baik pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah inti dari cerita keseluruhan paragraf atau topik pembahasan sebuah teks. Ini yang bersifatnya lebih umum. Kalimat gagasan pokok itu sifatnya lebih umum. Oke, selanjutnya kita simak pengertian dari gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu merupakan kalimat-kalimat yang memberikan informasi tambahan dalam suatu teks. Di sini, kalimat gagasan pendukung itu sifatnya lebih khusus, yang berupa menjelaskan dari kalimat gagasan utama. Jadi, ada gagasan utama, kalimat gagasan utama, nah, dijelaskanlah oleh gagasan pendukung ini. Sehingga jadilah sebuah paragraf yang memiliki makna. Nah, bagaimana sih menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah teks? Untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah teks, kita dapat melakukan beberapa cara. Yang pertama, membaca di awal dan di akhir paragraf. Baca awal, akhir paragraf. Kedua, membaca keseluruhan teks dan menyimpulkan apa yang menjadi gagasan tersebut. Dan yang ketiga, kita mencari kalimat utama dan kalimat pendukung terlebih dahulu, lalu menyimpulkan menjadi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi bisa kita tentukan dulu, oh ini ternyata menjadi gagasan utama, oh ternyata ini menjadi gagasan pendukung. Nah, seperti itu. Itu bisa kita lihat dari kalimat utama. Untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan contoh berikut. Di sini ada sebuah teks, sebuah paragraf yang berjudul batik. Coba kita lihat kalimat pertama. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kalimat keduanya, kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Malam itu lilin yang dipanaskan. Kalimat berikutnya, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Kalimat berikutnya, seiring perkembangan waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Kalimat berikutnya, beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Contohnya batik Bali. Baik anak-anak sekalian, berdasarkan paragraf tersebut, coba siapa yang tahu mana yang termasuk gagasan pokok dan gagasan pendukung? Sekarang kita tentukan gagasan pokoknya. Kita lihat dari teks bacaan tersebut. Berdasarkan teks tersebut, yang termasuk gagasan utamanya itu adalah kalimat batik
merupakan kain asli Indonesia. Coba kita lihat, batik merupakan kain asli Indonesia itu berada di kalimat berapa? Awal apa di akhir? Nah, ternyata kain batik merupakan kain asli Indonesia itu adanya di kalimat utama, anak-anak sekalian. Berarti kalimat atau gagasan pokoknya itu ada di kalimat utama. Kalimat utamanya itu ada di kalimat pertama. Selanjutnya, coba kita tentukan gagasan pendukungnya. Anak-anak sekalian, kalau kita sudah menentukan gagasan pokok, kita tidak akan sulit menentukan gagasan pendukung. Berarti kalimat-kalimat yang lain itu termasuk kalimat pendukung. Nah, kalimat pendukung dari paragraf tersebut adalah, coba kita lihat. Yang pertama, cara membuat kain batik. Kedua, kalimat pendukung kedua adalah tempat asal kain batik. Dan kalimat pendukung ketiga adalah persebaran kain batik. Nah, kalimat pendukung di sana itu ada 3. Sedangkan di sana kalimatnya lebih dari 3 ya. Nah, anak-anak sekalian, dalam menentukan gagasan pendukung ataupun gagasan utama, kita tentukan inti kalimatnya saja. Bisa saja dalam satu kalimat itu cukup panjang, tapi kita cukup ambil intinya saja apa. Ya. Atau bisa saja 2 kalimat kita gabungkan menjadi 1 kalimat. Jadi sekali lagi, dalam menentukan gagasan pokok atau gagasan utama dan gagasan pendukung, yang paling utama kita tentukan adalah tentukan dulu gagasan utamanya. Baru berikutnya, setelah kita menentukan gagasan pokok, baru kita tentukan gagasan pendukungnya. Nah, anak-anakku sekalian, itulah pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Semoga kalian bisa memahaminya sehingga bisa mengaplikasikannya nanti di latihan-latihan. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas ciri-ciri dan jenis gagasan pokok dan gagasan jelas. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Selamat belajar, selalu jaga kesehatan, dan tetap semangat belajarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.